Halo, perkenalkan nama saya Yolanda Christine, lulus sembiring dengan NIM 2023 31166. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan 3 mata kuliah pembelajaran mesin kelas C. Selamat menyaksikan. Di sini pertama-tama saya masuk ke dalam laporan teori terlebih dahulu, di mana yang pertama ada tujuan clustering dalam supervised learning. Clustering adalah teknik dalam unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa label atau target tertentu. Algoritmenya hanya diberikan data mentah, kemudian berusaha. Tujuan utamanya ada 4, yaitu yang pertama mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, di mana objek yang mirip memiliki jarak dekat dalam ruang fitur akan dikelompokkan bersama. Yang kedua, menentukan pola atau struktur tersembunyi. Cluster mengungkapkan struktur alami dalam data, misalnya segmen pengguna, kelompok pengguna, atau pola anomali. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas data dengan mengelompokkan data analisis. Mengelompokkan data, analisis dapat fokus pada kelompok utama tanpa melihat data satu persatu. Yang keempat, membantu tahap analisis dan mengambil keputusan, banyak digunakan dalam marketing segmentation, image segmentation, rekomendasi produk, dan lain-lain. Yang kedua, ada perbedaan mendasar Cummins vs aglomeratif clustering, yang dimana clustering memiliki banyak metode, namun yang paling sering dipakai adalah Cummins dan aglomeratif clustering. Yang pertama itu Cummins clustering, di mana Cummins merupakan cluster yang membagi data menjadi sebuah cluster dengan cara meminimalkan jarak antara data dan pusat cluster. Bagaimana Cummins bekerja, yaitu yang pertama tentukan dulu jumlah cluster K-nya. Untuk pilih centered awal, bisa random atau metode tertentu. Yang selanjutnya, setiap data dihitung jaraknya ke setiap centroid. Selanjutnya, data ditempatkan pada cluster yang memiliki centroid terdekat. Centroid dihitung ulang berdasarkan rata-rata anggota cluster. Proses ulang sampai centroid stabil atau tidak berubah signifikan. Inti mekanismenya yaitu mengutamakan jarak, cluster berbentuk bulat, padat, dan simetris. Prosesnya bersifat iteratif. Yang kedua ada aglomerative clustering, di mana konsep dasarnya itu aglomerative clustering ini adalah jenis hierarchical clustering yang bekerja dari bawah ke atas. Cara kerjanya, awalnya setiap data dianggap sebagai satu cluster sendiri. Algoritma menghitung jarak antara cluster. Yang selanjutnya, dua cluster yang paling dekat digabungkan. Selanjutnya, proses penggabungan dilakukan terus-menerus. Berakhir ketika masing-masing cluster sudah menyatu menjadi satu cluster besar, atau proses dihentikan berdasarkan jumlah cluster yang diinginkan. Output utamanya itu dendrogram, di mana diagram berbentuk pohon yang menunjukkan proses penggabungan cluster. Dapat memilih jumlah cluster dengan memotong dendrogram pada ketinggian tertentu. Inti mekanismenya, tidak ada perhitungan centroid
bergantung pada struktur hierarki dan jarak antar klaster. Cocok untuk data yang pola klasternya tidak beraturan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan K-means. Kelebihannya cepat dan scalable untuk dataset besar. K-means memiliki waktu komputasi yang lebih rendah, cocok untuk puluhan ribu hingga jutaan data. Yang kedua, sederhana dan mudah dipahami. Konsep Centroid sangat intuitif dan implementasinya mudah. Hasil baik dan untuk data clustering simetris. Jika klaster dalam data berbentuk bulat atau spherical dan terpisah jelas, K-means memberikan hasil yang optimal. Kekurangannya harus menentukan jumlah klaster di awal. Yang kedua, tidak tahan outlier. Yang ketiga, bekerja buruk untuk klaster non-linear atau tidak simetris. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aglomeratif clustering, di mana kelebihannya itu yang pertama tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal. Jumlah klaster di awal dapat dipilih setelah melihat dendrogram atau membuat analisis lebih fleksibel. Yang kedua, cocok untuk data dengan struktur kompleks. Bisa membentuk klaster dengan bentuk tidak beraturan tanpa asumsi bentuk bulat. Selanjutnya, memberi informasi hierarki data. Dendrogram memberikan insight bagaimana klaster terbentuk dari bawah ke atas. Cocok untuk menganalisis analisis mendalam. Kekurangannya yaitu tidak efisien untuk dataset besar. Yang kedua, keputusan penggabungan tidak bisa dibalik. Dan yang ketiga, hasil tergantung metode linkage. Contoh linkage-nya ini ada single linkage berdasarkan jarak terdekat, competitive linkage ada jarak terjauh, average linkage perbedaan metode bisa menghasilkan klaster yang berbeda, sehingga interpretasi harus lebih hati-hati. Mungkin sekian dari laporan teori. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk laporan praktikum. Ini adalah laporan praktikum yang saya ambil adalah dataset kesehatan, di mana yaitu tentang nilai gizi. Yang pertama, kita akan memasukkan library-nya, mengimport library di sini. Pada sel ini, kita mengimport library yang diperlukan untuk analisis, di mana library itu seperti Pandas digunakan untuk memproses data, nanti untuk perhitungan numerik, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, dan library dari sklearn untuk melakukan analisis clustering seperti K-means, PCI, dan Secret Score. Mengimpor library sejak awal memudahkan kita untuk menjalankan semua proses yang akan kita analisis tanpa error karena fungsi belum dikenali. Yang kedua, ada load data. Di sini, di dalam sel ini, memuat dataset nilai gizi.csv ke dalam Python menggunakan pdret.csv. Setelah itu, ditampilkan informasi dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, serta beberapa data awal atau head. Proses ini termasuk ke tahap pengumpulan data, yaitu memastikan dataset tersedia dan bisa dibaca dengan benar. Dengan melihat bentuk awal data, kita bisa lebih paham konteks dataset dan mengetahui apa saja fitur yang ada. Yang kedua, selanjutnya ada pengumpulan data.
ini kode untuk dalam pengumpulan data. Di dalam sel itu digunakan untuk menampilkan ringkasan dari data yang sudah di load ke dalam variabel. Terdapat variabel source link menjelaskan asal data, yaitu VLOCAL yang diunggah oleh pengguna, lalu kode print atau sumber data menampilkan informasi sumber data tersebut agar kita tahu dari mana dataset berasal. Setelah itu print atau jumlah baris digunakan untuk menghitung total baris dalam dataset, sedangkan print F jumlah kolom dfset itu menampilkan jumlah kolom. Hal ini penting dilakukan supaya kita punya gambaran tentang ukuran dataset yang sedang dianalisis. Kemudian ada penjelasan tentang tema data, yaitu nilai kandungan gizi atau nutrisi, sehingga kita tahu konteks dalam dataset tersebut. Selanjutnya ada depth value counts ini dan display df head itu di mana df data value ini menampilkan jenis tipe data yang ada di setiap kolom, misalnya apakah isinya angka atau teks. Terakhir yang display df itu untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset memberikan preview is table. Ini dia untuk hasil dalam pengumpulan data. Selanjutnya ada pembersihan data, di mana kode tersebut dipakai untuk mengecek apakah data yang hilang atau missing value di dalam dataset. Pertama, perintah is null dan sum itu untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Lalu sort values. Lalu sort values itu atau ascending files mengurutkan hasil dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Setelah itu hanya kolom yang benar-benar memiliki missing value yang ditampilkan. Jadi di sini tuh missing value-nya ini adalah hasil dari pembersihan data. Selanjutnya ada drop column dengan 70% missing, di mana kode ini untuk membuang kolom yang kualitas datanya buruk, khususnya kolom yang memiliki lebih dari 70% data hilang. Pertama, threshold drop. Yang ini untuk menghitung batas maksimal missing value yang masih bisa ditoleransi, yaitu 70% dari total baris. Terus lalu cost to drop ini untuk mencari kolom-kolom data kosongnya untuk melewati batas tersebut. Jika ada kolom yang memenuhi kondisi itu, program akan menampilkan nama kolom tersebut dan langsung menghapusnya dari data frame untuk menggunakan df drop. Selanjutnya ada identify numeric dan categorical filters. Di dalam ini tuh kode ini dipakai untuk memisahkan jenis fitur dalam dataset menjadi dua kelompok, numerik dan kategori. Pertama, numeric scales mencari semua kolom yang berisi angka sehingga cocok digunakan untuk perhitungan atau analisis statistik. Lalu hard calls mengambil kolom yang tipe datanya berupa teks atau kategori seperti nama, jenis, atau label. Dengan memisahkan kedua jenis data,
proses ini akan lebih tujuannya ini akan lebih mudah karena tipe data itu akan diproses menggunakan teknik yang sesuai. Selanjutnya ada input numerik median. Ini adalah kodenya. Kode ini digunakan untuk mengisi missing value pada kolom numerik menggunakan nilai median. Prosesnya, program melakukan pengecekan pada setiap kolom numerik, dan kalau ditemukan data yang cocok, kolom tersebut akan diisi dengan median dari kolom itu. Kenapa median? Karena median lebih aman terhadap outlier dibanding rata-rata. Jadi hasil imputasi tetap stabil. Setelah setiap kolom diinput, program juga mencetak informasi kolom mana yang diperbaiki dan berapa nilai median yang digunakan. Selanjutnya ada encode category filters. Kode ini menangani kolom kategorikal agar siap dipakai model. Jika sebuah kolom kategori punya kurang atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 50, maka dilakukan encoding untuk mengubah kategorinya menjadi angka. Sambil mengganti missing value dengan missing, namun kalau nilai uniknya lebih dari 50, kolom dianggap terlalu kompleks dan akhirnya dihapus. Ini cara ini untuk menjaga tetap simple dan mudah diproses untuk analisis berikutnya. Selanjutnya, ada rekalkulasi fitur numerik yang akan dipakai. Kode ini digunakan untuk menentukan ulang daftar fitur numerik yang akan dipakai setelah proses pembersihan dan encoding selesai, di mana program ini mencari semua kolom yang bertipe angka, lalu disimpan ke dalam list yang bernama filters. Setelah itu, kode menampilkan beberapa jumlah fitur numerik yang tersedia dan menampilkan bagian daftar fiturnya. Intinya tuh di bagian ini memastikan bahwa hanya fitur numerik yang bersih dan siap pakai yang masuk ke dalam proses analisanya. Selanjutnya ada standardize, di mana kode ini melakukan standarisasi data, yaitu langkah penting sebelum menjalankan algoritma clustering, K-means, atau aglomeratif. Pertama, dataset X diambil hanya dari fitur numerik yang sudah dipilih sebelumnya, lalu standar scalar digunakan untuk mengubah setiap fitur agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Tujuannya untuk semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga fitur dengan nilai besar tidak mendominasi proses perhitungan jarak dan clustering. Hasil standarisasinya disimpan dalam Xscaler yang nantinya dipakai sebagai input utama untuk model clustering. Selanjutnya ada eksplorasi data atau EDA, di mana kode itu untuk menampilkan statistik deskriptif dari semua numerik yang untuk membantu memahami pola dasar data. Dengan sDescribe, kita bisa melihat nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan variasi tiap fitur hasilnya muncul, sehingga di dalam tabel ini memudahkan kita mengecek apakah datanya normal atau ada yang stream dan sebaran yang tidak wajar. Ini adalah data dari sel tersebut. Selanjutnya ada plot histogram.
Ini adalah box plot untuk 6 fitur teratas. Ini adalah ini adalah kode, dan ini adalah hasil histogramnya, di mana dalam kode tersebut itu untuk membuat histogram dan box plot untuk 6 fitur numerik pertama. Histogram ini membantu melihat distribusi data, sementara box plot menunjukkan apakah ada outlier atau visualisasi ini digunakan untuk memahami pola data sebelum melakukan clustering. Ini dia untuk hasil histogramnya dan box plot 6 fitur teratas. Selanjutnya ada korelasi heat map yang atau numerik. Ini dia hasil dari heat map korelasi tersebut, di mana kode ini digunakan untuk membuat heat map korelasi antar fitur numerik. Yang pertama itu program menghitung korelasi setiap pasangan fitur menggunakan core. Lalu hasilnya ditampilkan sebagai heat map, di mana warna menunjukkan seberapa kuat hubungan antara fitur positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Heat map ini membantu kita untuk melihat fitur mana yang saling terkait, apakah ada fitur redundant. Selanjutnya adalah pembuatan model clustering. Ini kode ini melakukan PCA versi kecil untuk mengurangi jumlah fitur sebelum menghitung interia Kamins, sehingga proses pencairan jumlah cluster optimal menjadi lebih cepat dan ringan. Ini adalah Kaminsnya, dan ini kurvanya. Di dalam coding ini kita mencoba beberapa nilai K, yaitu 2-10. Untuk Kamin selalu mencatat interia tiap percobaan. Hasilnya akan dibuat elbow method agar terlihat titik siku-siku yang menunjukkan jumlah klaster terbaik. Selanjutnya ada history, di mana kode ini untuk menggunakan history berbasis turunan kedua dari nilai interia untuk memberikan saran jumlah klaster yang optimal. Caranya yang pertama menghitung selisih perubahan interia untuk melihat titik di mana penurunan interia dimulai melambat drastis. Lalu posisi nilai umum pada turunan kedua dianggap sebagai siku otomatis, dan di situ dihitung K yang disarankan. Hasil akhirnya adalah suges K, yaitu jumlah klaster yang direkomendasikan tanpa harus melihat grafik manual. Selanjutnya ada final Kamins, yaitu kode ini menjalankan proses training Kamins final menggunakan jumlah klaster optimal yang sudah disarankan. Model Kamins kemudian dibuat dengan parameter N cluster sama dengan K-op dan N init sama dengan 20 agar hasilnya lebih stabil, sehingga setelah itu model dilatih menggunakan data yang sudah direduksi PCA dan hasil klasternya disimpan dalam Kamins label. Selanjutnya ada agglomerative clustering yang menghasilkan dendrogram, di mana kode ini untuk membuat dendrogram agglomerative clustering. Jika datanya banyak, hanya 2000 sampel acak yang dipakai agar lebih ringan. Dendrogram ini menunjukkan bagaimana data
bergabung menjadi klaster dan membantu perkiraan jumlah klaster yang cocok. Selanjutnya ada fit aglomeratif. Kode ini untuk melakukan proses aglomeratif clustering menggunakan jumlah klaster yang sama seperti Cummins. Model ini dibuat dengan linked sama dengan Word karena metode Word cocok untuk data numerik dan berusaha meminimalkan variasi dalam setiap klaster. Sehingga setelah model dibuat, data yang sudah distandarisasi dimasukkan untuk proses clustering. Hasilnya berupa label cluster. Di sini ada visualisasi hasil. Ini adalah hasil dari Cummins dan aglomeratif. Kode ini digunakan untuk mereduksi data menjadi 2 dimensi dengan PCA, lalu membuat 2 scatter plot, satu untuk Cummins dan satu untuk aglomeratif. Setiap titik diberi warna sesuai klasternya sehingga kita bisa melihat pola pemisahan klaster dan membandingkan kedua hasil visualisasinya. Selanjutnya ada visualisasi, di mana kode ini untuk menghitung Sihold score untuk Cummins dan aglomeratif guna menilai kualitas klaster. Nilai yang lebih tinggi berarti klaster lebih rendah dan lebih terpisah. Hasil skor ditampilkan agar kedua metode dapat dibandingkan dengan mudah. Selanjutnya ada ringkasan cluster. Ini adalah hasil dari ringkasan cluster, Cummins cluster. Ini adalah aglo cluster, di mana kode itu digunakan untuk membuat ringkasan dan interpretasi cluster dari dua model Cummins dan aglomeratif. Yang pertama, dataset DF disalin menjadi DF with cluster, lalu ditambahkan ke kolom yang baru yang berisi label cluster Cummins dan aglomeratif. Setelah itu, kode menghitung rata-rata setiap fitur untuk tiap klaster menggunakan group by. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel untuk masing-masing metode. Dengan melihat nilai rata-rata tiap fitur di setiap klaster, kita bisa memahami karakteristik khas masing-masing klaster, misalnya klaster dengan nilai gizi tinggi dan klaster dengan nilai dengan kandungan tertentu yang rendah dan sebagainya. Tabel ringkasan ini menjadi dasar utama untuk melakukan interpretasi klaster. Selanjutnya adalah di sini untuk mengambil 3 top fitur berdasarkan varians untuk interpretasi. Ini adalah top 3 fitur untuk interpretasi, di mana kode ini memilih 3 fitur dengan varian terbesar, lalu membuat deskripsi otomatis untuk tiap klaster. Sehingga dengan membandingkan rata-rata klaster terhadap rata-rata keseluruhan, setiap fitur dalam klaster diberi label yang tinggi, sedang, atau rendah. Hasilnya membantu memahami karakter tiap klaster secara cepat tanpa membaca label yang panjang. Yang terakhir, ada menyimpan yang hasil, di mana kode ini bertujuan untuk menyimpan dataset yang sudah diberi label cluster dalam file baru. Pertama, ditentukan lokasi penyimpanan file atau Notepad, yaitu mnt data nilai gizi with cluster.csv, lalu dataset df with cluster yang sudah berisi kolom cluster dari Cummins dan aglomeratif disimpan menjadi file CSV. Menggunakan
.csv. Parameter indeks sama dengan false digunakan agar indeks data frame tidak ikut tersimpan sebagai kolom tambahan. Terakhir, program ini akan mencetak pesan konfirmasi bahwa file berhasil disimpan nilai gizi with cluster.csv. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang laporan teori dan laporan praktikum yang ketiga. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.